Baik, saya ingin menyapa Bapak Ibu semua, teman-teman yang hadir di kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa qala ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adam au fi riwayah idza mata al insan yanqata'a 'amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyah au 'ilmun yuntafa'u bih au waladin shalihin yad'u lah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini. Ya, saya ingin terlebih dahulu mengucapkan buat Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat yang hadir di kesempatan siang hari ini, ya, selamat Tahun Baru Islam 1443 Hijriah, ya, 1 Muharram 1443 Hijriah. Alhamdulillah, ya, sudah 1443 tahun, ya, Rasulullah SAW hijrah, meninggalkan kota Makkah Al-Mukarramah, ya, berpindah ke kota Madinah Al-Munawwarah, ya. Hijrah tempat, hijrah makan, istilahnya dalam bahasa Arab itu makan itu tempat, ya. Jadi makan, makan itu kalau kita makan ya makan, tapi kalau dalam bahasa Arabnya makan itu tempat. Jadi hijrah makan atau hijrah suatu tempat sudah tidak ada lagi, tetapi hijrah spirit, hijrah semangat, hijrah dari sifat-sifat yang sebelum yang masih jahiliyah kepada yang Islamiyah seperti itu masih terus ada sampai hari kiamat nanti. Alhamdulillah, mudah-mudahan di tahun yang baru ini kita semua membawa energi baru, semangat baru, spirit baru untuk lebih baik lagi, ya, untuk lebih baik lagi menjalankan aktivitas kita, ya, menjalankan agama kita, syariat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan husnul khatimah bagi kita semua. Sallallahu alaihi wasallam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi agung, Rasul agung yang sama-sama kita rindukan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang mudah-mudahan dengan sholawat yang kita baca, ya, kita semua lebih dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana cara Rasulullah SAW mengenal umatnya, ya, nanti di akhirat nanti itu ada umat yang diacukan Rasulullah, ya. Dalam sebuah riwayat ada sekelompok orang yang bersedih hati, kenapa Rasulullah SAW tidak mengenal kami, tidak menyapa kami, tidak memanggil kami. Padahal Rasulullah SAW ketika mau meninggal dunia yang diingat adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Nah, ternyata kata Rasulullah SAW, ya, bagaimana mungkin, ya, aku kenal mereka, ya, sedangkan selama mereka hidup mereka tidak mengenal aku. Mereka tidak membaca salawat kepadaku, tidak membaca tentang sejarahku, sehingga apa? Sehingga Rasulullah SAW tidak mengenal kita semuanya, ya. Mudah-mudahan kita semua adalah umat Rasulullah SAW yang senantiasa bisa meneladani kehidupan Rasulullah SAW dan banyak-banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini, di siang hari ini, kita akan membahas satu tema yang insya Allah sangat kita butuhkan, ya, sangat kita butuhkan karena ini adalah tema di mana setiap kita merindukan bersama Rasulullah SAW di surga, ya, berkumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya ingin share materi kita, ya, agar apa yang sama-sama kita dengarkan dan apa yang sama-sama kita lihat dalam materi ini memudahkan kita untuk memahaminya, ya. Oke, tema kita di kesempatan siang hari ini adalah memikat surga dengan berwakaf, ya. Dalam surat Al-Fajr itu ada ayat yang menarik, ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, ya. Masuklah ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini perintahnya, ya. Allah perintahkan, Allah mempersilahkan
Yang mempersilahkan siapa? Ya, yaitu nafsul mutmainnah, diri diri kita, jiwa-jiwa yang tenang, ya, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, radiyatan mardiyah, yaitu mereka orang-orang yang mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu akan dipanggil, ya dipersilakan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk dari hamba-hamba Allah yang mendapatkan keridhaan Allah dan dipersilahkan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara yang bisa kita raih dengan mencapai keridhaan Allah, ya, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara amal berupa wakaf, ya. Ya, sedikit perkenalan Bapak Ibu semua yang hadir di kesempatan hari ini, ya. Perkenalkan, nama saya Zulhamdi, ya, kami dalam komunitas Kuantum Wakaf, ya. Aktivitas sehari-hari kami adalah memberikan edukasi dan literasi tentang perwakafan, ya, serta membantu setiap umat, ya, setiap keluarga itu punya amal jariah wakaf sekeluarga, ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menambah timbangan amal kita, berat amal kita nanti di akhirat kelak, insya Allah. Amin, ya. Dan saya juga merupakan bagian dari sahabat wakaf Kampung Maghfirah yang senantiasa mengajak, ya, jamaah-jamaah untuk berwakaf, ya, berwakaf ke Kampung Maghfirah. Oke, kita langsung ke materi kita. Ya, kenapa hari ini kita ngobrolin wakaf, ya? Membahas wakaf hari ini, ya. Mungkin di antara undangan-undangan saya yang hadir sangat sering sekali saya ajakin untuk Zoom wakaf, ya, untuk ngomongin wakaf, ya. Kenapa harus hari ini, ya? Kenapa nggak nanti-nanti aja, gitu ya? Karena memang banyak sekali ketika kita mengajak orang-orang untuk, yuk kita Zoom wakaf, nanti dulu lah, ya. Ada yang berkomentar, lah wakaf itu kalau sudah mampu kan, itu sunnah juga, itu tidak ada kewajiban, wakaf itu ya sukarela aja kan wakaf itu, gitu. Jadi kalau kita sekarang belum juga melakukan wakaf, toh tidak ada dosanya, gitu ya. Dan ada orang menganggap seperti itu. Nah, yang kedua, ada juga ungkapan bahwa, aduh, saya kan kayaknya belum terlalu usia lanjut lah, ya kan. Jadi kalau wakaf itu biasanya kan dilakukan oleh orang-orang yang sudah punya kemampuan dan mereka sudah tua, gitu ya. Dan mereka butuh tuh amal, yang mana amal itulah nanti akan bantu mereka dalam kubur. Ini ada kesadaran seperti itu sudah cukup lumayan sebenarnya, ya. Walaupun dia belum terdetik untuk berwakaf. Nah, yang kaum milenial juga ternyata tidak semua milenial, ya. Tapi rata-rata nih kebanyakan. Diajak ngobrolin wakaf tuh kayaknya satu hal yang jauh sekali, gitu ya. Aduh, masih jauh lah, masih belum kepikiran. Ya, masih banyak impian-impian yang belum diraih, ya, masih banyak kebutuhan tentunya, ya. Dan juga kalau mau wakaf juga dananya belum ada, gitu. Kenapa hal itu terjadi? Ya, karena banyak orang masih berpikir wakaf itu harus dalam bentuk tanah, gitu ya. 3M lah kalau yang sering kita dengar, ya. Masjid, ya, madrasah, dan makam atau kuburan seperti itu. Nah, jadi banyak orang yang merasa belum ada dananya, merasa masih muda, merasa masih belum mampu, merasa itu adalah sebuah hal yang tidak Allah wajibkan, itu hanyalah sunnah saja, ya maka wakaf ini banyak sekali yang belum tertarik untuk ikut membahasnya, seperti itu, ya. Nah, apakah anggapan tadi tepat, gitu ya? Wakaf nanti aja itu apakah tepat, gitu ya? Nah, pertanyaannya, apakah kita yakin bahwa kita semua masih, ya, diberikan usia yang panjang, gitu ya? Di zaman COVID saat ini, teman-teman, ya, kalau Bapak Ibu juga ya sering kita sama-sama lah mendengar, ya, atau melihat ataupun juga di handphone kita lah yang paling mudah, gitu ya. Apa sih kabar yang paling sering kita dapatkan di bulan-bulan ini, ya, minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, ya, bahkan setahun ini, ya. Kabar apa yang paling sering kita dapatkan dan kabar apa yang paling sering kita ucapkan? Status apa yang paling sering kita juga ucapkan, ya? Adalah kata-kata, ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya rasa semua setuju, ya, kata-kata itu paling sering kayaknya yang di minggu-minggu ini, ya, di bulan-bulan ini, di beberapa bulan ini, ya, itu lagi banyak-banyaknya, ya, kita mengucapkan kata-kata semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya, ya, kemudian menjadikan husnul khotimah, ya, mengampuni segala dosanya, ya. Saya ikut berduka cita, mudah-mudahan diberikan kesabaran kepada ahli waris yang ditinggalkan dan seterusnya, ya kan? Artinya kabar-kabar yang kita dapatkan dari media sosial kita, baik dari WA ataupun dari FB, ya, itu adalah kabar-kabar kematian, gitu ya. Nah, artinya ungkapan wakaf itu nanti-nanti aja itu kurang tepat, gitu ya, karena ya orang yang sudah meninggal dunia, ya, itu tidak lagi bisa melakukan apapun amalnya. Nah, sedangkan nanti di sini akan kita jelaskan juga bahwa
Amal wakaf inilah yang semuanya harus yang memang dibutuhkan oleh siapapun ya yang meninggal dunia. Nah, untuk itulah hari ini kita membahas tentang wakaf. Jadi membahas wakaf ini nggak harus nanti-nanti. Kenapa? Nah ini jawabannya ya. Kita bicara wakaf hari ini nggak nanti-nanti. Kenapa? Karena pada hakikatnya kain kafan kita ini sudah ditenun. Itu ya. Ada salah seorang ustaz mengatakan kain kafan kita ini sudah ditenun. Ini saya cukup tercengang juga ketika dibilang kain kafan kita sudah ditenun. Memang benar ya. Kain kafan kita ini sudah ditenun. Ya, hanya menunggu waktu saja kain kafan ini kapan akan dikirim ya, akan dibelikan oleh keluarga kita atau mungkin sudah ada menyiapkan kain kafan di rumahnya ya. Nah, tinggal kita sama-sama menunggu kain kafan itu kapan dibalutkan di tubuh kita. Gitu ya. Artinya apa? Artinya kita semua pada hakikatnya ya nggak tua nggak muda ya, lagi menunggu kain kafan itu kapan dililitkan, dipakaikan di tubuh kita, gitu ya. Oke, mungkin ada beranggapan seperti ini. Ya jangan dulu lah, nanti aja lah pokoknya harapan-harapan pengen hidup lebih lama gitu ya. Selama-lamanya kita hidup, berapa lama sih kita hidup di dunia? Itu pertanyaannya. Ya, saya masih pengen hidup dulu lah, menikmati masa-masa apa namanya tua gitu ya, mau jalan-jalan dulu, mau ini, mau itu, banyak impian-impian kita. Tetapi seberapa lama kita hidup di dunia? Ya. Nah, dalam sabda Rasulullah SAW disebutkan di sana ya, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku kata Rasulullah itu nggak lebih dari ya 60-70 tahun saja ya. Walaupun juga ada wa aqalluhum ya sedikit diantaranya yang lebih daripada itu. Ya, jadi sudah ada batasnya juga sebenarnya. Artinya selama-lamanya juga hidup kalau udah lebih 70 tahun juga 80 tahun atau lagi 100 tahun saya rasa juga nggak enak juga ya. Mungkin teman-temannya udah pada meninggal. Kemudian juga mungkin fisik badan kita juga tidak sekuat ketika masih muda gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya hidup di dunia ini selama-lamanya pun masih sementara gitu ya. Jadi apapun yang kita himpun, yang kita kumpulkan, yang kita bekerja keras mati-matian siang malam ya memikirkannya, kadang lupa ibadah, kadang telat ibadah, kadang kewajiban kepada Allah kita lalaikan dan seterusnya. Pada hakikatnya apa yang telah kita kumpulkan, apa yang telah kita tabung ya dari harta kita, dari perhiasan kita, dari mungkin tas-tas branded kita yang memenuhi lemari kita yang nggak kepake juga ya dalam kondisi COVID seperti ini, nggak ada jalan-jalan juga ya, mobil kita juga mungkin ya di rumah kita udah parkir berapa minggu ya karena PPKM terus diperpanjang gitu ya, kita nggak keluar-keluar ya. Nah, semua itu pada hakikatnya adalah barang titipan Allah yang kita sih sebenarnya sadar gitu ya, itu semua pasti akan kita tinggalkan ya dan akan menjadi milik ahli waris kita atau berpindah kepemilikan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah yang kekal apa ya dan berapa lama kita hidup di akhirat ya. Jadi ini Allah yang jawab ya dalam surat At-Taubah ya, Allah berfirman khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim, mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang nyata. Dan dalam surat Az-Zukhruf juga ya, innal mujrimina fi adzabi jahannam la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Jadi ada kata-kata di dalamnya itu ya khalidun ya dan khalidin ya. Khalidin ya fiha abada, kekal di dalam selama-lamanya. Nah, ada dua di sini kekalnya ya. Kekal yang atas adalah kekal di dalam surga ya. Kekal yang di bawah adalah kekal di neraka. Nah, jadi kehidupan ini dua-duanya kekal nanti setelah kita hidup di akhirat ya. Kehidupan yang kekal selama-lamanya. Ada 110 ayat ini dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kekekalan hidup di akhirat kelak gitu ya, apakah nanti itu di surga ataupun di neraka. Nah, kalau kita hidup di surga, tentu gambar yang ada di slide ini tentu ini bukan surga ya. Ya, ini adalah gambar di dunia saja. Tetapi kenapa gambaran-gambaran surga itu selalu diungkapkan oleh Al-Quran dengan kata-kata sungai-sungai gitu ya. Ya, dalam Al-Quran kan, dalam surat Muhammad itu ya, ayat 15 itu diungkapkan ya bahwa nikmat surga itu ya adalah banyak disebutkan anhar ya, anhar, kata-kata anhar ya, min asalin musaffa dan seterusnya ya, banyak sekali ayat yang mengungkapkan bahwa kehidupan di surga itu nanti itu banyak sungai-sungai. Nanti diantaranya nih ya dalam surat Muhammad ya ayat 15 disebutkan ya merasakan nikmat sungai apa namanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya, apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai ya dari air yang tidak berubah rasanya dan baunya ya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya ya, sungai-sungai dari air khamr ya atau arak yang lezat rasanya
bagi peminumnya dan sungai-sungai dari madu yang disaring. Ini luar biasa gitu ya. Artinya kenikmatan di surga itu ya di antaranya adalah kita bisa menikmati sungai-sungai yang indah ya, meminum airnya ya yang rasanya enak ya. Kemudian juga kenikmatan di surga itu ya yang kedua di antaranya adalah kita mendapatkan pasangan yang sebaya gitu ya. Di dalam surat An-Naba ya. Innal muttaqina fi innal muttaqina faza ya. Hadaiqa wa anaba wa kawa'iba atraba di situ ya. Wa kawa'iba atraba. Itu pasangan-pasangan mereka gadis-gadis yang remaja yang sebaya seperti itu. Jadi remaja dan sebaya ya. Kemudian juga kekal ya, nikmat di sana lahir dan batin itu kekal ya. Apa kekalnya? Kata Rasulullah SAW menyampaikan bahwa siapapun yang masuk surga ya selalu akan merasakan nikmat, selalu akan merasakan nikmat yang tidak pernah putus-putusnya ya. Tidak pernah susah ya. Pakaian tidak pernah usang dan kepemudaannya ya tidak pernah sirna. Jadi muda terus. Ini hadis riwayat Muslim. Ya, kemudian apa lagi? Ya, umurnya juga antara 30 sampai 33 tahun gitu ya. Jadi ini kekal lagi, nggak tua-tua, ya, masih muda seperti itu terus ya. Kemudian juga ada nikmat lagi yang luar biasa yaitu nikmat apa? Nikmat memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis ya, hadis riwayat Muslim juga disampaikan ya. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda ya, jika surga telah dimasukkan oleh para penghuninya ya, ada yang menyeru, wahai penduduk surga, sesungguhnya Allah mempunyai suatu janji untuk kalian ya. Yang janji tersebut berada di Allah, di mana dia ingin menunaikannya. Mereka berkata, apakah itu? Ya, bukankah Allah telah memberatkan timbangan-timbangan kami? Nah, itu ungkapannya. Bukankah Allah telah memberatkan timbangan-timbangan pahala untuk mereka? Ya, memasukkan mereka ke dalam surga dan menyelamatkan mereka dari siksa api neraka. Ya, Rasulullah melanjutkan, maka Allah menyingkap hijabnya, ya, atau tabirnya sehingga mereka semua bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Demi Allah, aku belum pernah memberikan sesuatu pun yang lebih mereka cintai dan menyejukkan pandangan mereka daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari seluruh nikmat surga ya, yang tadi kita jelaskan makanannya, ya, kemudian juga minuman surga, kemudian pakaian-pakaian dan usia kita yang muda dan seterusnya, nikmat surga begitu banyak ya. Yang paling tinggi adalah nikmat memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan nikmat surga Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, berikutnya kalau kita kekal di neraka tadi, gitu ya, siksa neraka itu kan kekal abadi. Ada 3 yang akan diberikan kepada penghuni neraka, yaitu itu berupa makanan, ya, minuman dan pakaian. Kalau dari makanan, ya, mereka akan diberi makanan apa? Ya, mereka akan diberikan makanan yang mendidih, ya. Makanan tersebut yang mereka makan tidak kenyang, ya. Yang makanan itu berisi apa? Nanah, ya. Nanah pada luka bakar dan rasanya pahit, gitu ya. Jadi nanah, ya kalau kita ada luka nanah itu rasanya pahit, mah itu kebayang itu gimana minuman makanan dari penduduk neraka ya. Kemudian yang kedua apa minumannya ya. Minumannya itu hangat di tenggorokan ya. Ketika sudah sampai di perut, minuman itu terasa panas mendidih. Nah, minuman ini tidak menghilangkan mereka dari rasa haus ya. Ya, kaman huwa khalidun finnar wa sukuma an hamiman faqad ta'ama'u. Artinya apa? Yang mereka orang-orang yang kekal di neraka itu ya ada kata-kata itu khalid ya. Kaman huwa khalidun finnar. Balik lagi kata-kata khalid tadi ya. Kata-kata kekal tadi. Itu orang-orang yang kekal di neraka ya. Mereka akan diberi minum dengan air yang mendidih ya, sehingga ususnya terpotong-potong. Ya kita kalau minum air panas aja gitu ya, leher itu gimana rasanya gitu ya. Apalagi ini memang dari minuman di neraka. Ya, yang ketiga adalah pakaian. Nah, pakaian mereka apa? Bara api yang berasal dari api neraka ya, dan pakaian itu ketika menyentuh kulit mereka ya, badan mereka langsung terbakar karena panasnya. Nah, mudah-mudahan Allah SWT menjaga kita, melindungi kita semua ya dari kekekalan ini. Yang ngeri kalau kita bicara tentang kekekalan api neraka. Tapi tema kita bukan hari ini, bukan tentang neraka, bukan tentang surga ya. Tapi ini perlu saya sampaikan pada kesempatan hari ini karena memang ya inilah akhir dari perjalanan kita. Ya, kehidupan di surga dan di neraka inilah yang akan kekal abadi. Ya, nggak ada pilihan lain. Ya, kalau kita banyak amalnya, ya baik hidup kita, ya husnul khotimah dan kita punya bekal yang cukup, maka surga insya Allah. Ya, tapi kalau sebaliknya, maka nerakalah tempat kita. Naudzubillah min dzalik. Nah, pertanyaannya, ya kira-kira kita yakin nggak bahwa timbangan amal kita ya itu lebih berat daripada dosa kita? Ya, sebagai pribadi ya yang menyadari bahwa kita ini adalah manusia yang penuh dengan dosa dan noda, ya banyak hak, banyak salah, banyak khilaf, rasanya agak berat kalau kita harus
mengaku-ngaku gitu ya bahwa timbangan amal kita lebih berat daripada dosa kita, gitu ya. Ya, kalau kita merasa, aduh saya udah banyak sholatnya, sudah banyak sedekahnya gitu ya. Sedekahnya udah merasa Allah tidak terima gitu ya. Ya kemudian sudah banyak tahajudnya, sudah banyak aku baca Qur'annya, ya. Apakah semua itu sudah dijamin gitu ya bahwa ibadah kita adalah sudah lebih banyak daripada dosa kita. Atau sebaliknya kalau ternyata memang dalam perjalanan kita sampai hari ini ya ternyata ya masih kalau mau ditimbang masih berat dosa kita. Dosa itu kan gampang sekali ya kita lakukan ya. Apalagi dengan kondisi sekarang ini ya ada handphone di tangan kita gitu ya. Peluang-peluang untuk berbuat dosa itu sangat mudah bahkan gitu ya. Ya dosa macam-macam lah yang bisa kita lakukan, yang bisa diperbuat gitu ya. Dari ucapan, dari pendengaran, dari mata, dari kaki dan seterusnya. Ya banyak sekali dosa-dosa yang bisa dilakukan. Nah, maka disinilah ya pentingnya hari ini kita bahas wakaf gitu ya. Maksudnya apa kita bahas wakaf? Ya karena kita tuh butuh sebuah amalan ya, yang mana amal jariah inilah yang nanti akan dibutuhkan oleh siapapun kita ya, yang akan meninggal dunia. Karena amal jariah berupa wakaf yang hari ini kita bahas adalah dia akan menambah berat timbangan amal kita. Ya, menambah berat timbangan amal seseorang pada saat seseorang telah meninggal dunia, dia tidak bisa lagi beramal. Ya, putus semua amalnya. Ya, dia tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi puasa, tidak bisa lagi baca Al-Quran, tidak bisa lagi berbakti kepada orang tua, tidak bisa lagi melakukan apapun kecuali ya dia punya 3 kemungkinan. Ya, salah satunya adalah wakaf. Nah, kalau kita punya amal wakaf ini, maka mudah-mudahan ini akan terus menambah berat timbangan amal kebaikan kita. Ya, dalam sabda Rasulullah SAW disebutkan di sana ya, idza matal insan, apabila manusia meninggal dunia, ya, yang qata'a amalu, 3 putuslah amalnya kecuali 3 ya, min salatin. Kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Nah, ini sedekah jariyah, yaitu sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir ya. Au ilmin yuntafa'u bi. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang saleh. Nah, dari 3 hal inilah yang diharapkan oleh setiap orang gitu. Ini kabar gembira dari Rasulullah SAW yang berikan semangat kepada kita untuk punya amal jariyah ini ya. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini adalah sedekah yang mengalir ya. Sedekah yang mengalir yaitu wakaf. Kenapa? Ya ada sedekah yang tidak mengalir, ada sedekah yang pahalanya sekali gitu. Itu sedekah biasa. Ya, kita kasih dia makan, kita kasih dia pakaian, dah selesai pahalanya. Ya, tapi kalau kita melakukan sesuatu amal jariyah yang besar ya, ketika kemanfaatan hal tersebut masih digunakan, dipakai, dimanfaatkan oleh banyak orang, maka disitulah pahala jariah kita mengalir. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, yaitu adalah ilmu yang diajarkan dan itu dipakai, ya baik itu nanti belajar Al-Quran, ya mengajarkan orang sholat, ya ataupun ilmu-ilmu lain yang memang digunakan, ya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya maka itu juga akan dapat pahala jariah. Yang ketiga, anak yang solih. Nah, anak yang solih ini ya harapan kita semua punya anak yang soleh yang mendoakan ya, karena di situ ada kata-kata yad'u lahu, mendoakan orang tuanya. Ya. Nah, kita coba renungin sedikit di sini ya tentang anak yang soleh. Salat tadi salat zuhur gitu ya. Sempat nggak kita baca Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma. Kita mendoakan orang tua kita. Gitu ya. Atau buru-buru kita pegang handphone, aduh ini belum nyiapin makanan, aduh ini ada urusan macam-macam gitu ya. Kadang-kala memang itu sering kali gitu ya terjadi, untuk mendoakan orang tua aja kadang lupa, kadang lewat gitu ya. Nah, belum lagi kalau memang anak nggak sholih, ya kan? Maka di sini ya kita agak khawatir, ya agak khawatir kenapa? Ya pertama memang karena usia anak juga kan ada batasnya juga pada saat dia meninggal dunia nanti. Bahkan kemarin tuh ada jamaah juga, ya Ibu Dini itu ibunya usia 73 tahun masih hidup, anaknya 3 meninggal sudah. Ya kan artinya anak bisa lebih dulu meninggal daripada orang tuanya. Itu kan. Nah, disinilah kita berharap ada sebuah pahala yang terus mengalir dari doa anak yang soleh, tetapi ternyata juga usia anak juga ada batasnya dan belum tentu bisa mendoakan selalu orang tuanya. Maka yang memungkinkan ya, yang sangat-sangat memungkinkan kita lakukan adalah sedekah jariyah. Kenapa? Tidak semua orang punya ilmu ya yang diamalkan secara terus-menerus dan itu bermanfaat juga ya. Nah, yang memungkinkan dilakukan oleh siapapun adalah dengan sedekah jariyah. Ya, maka sedekah jariyah inilah memiliki keunggulan gitu ya. Dia nomor 1 diletakkan karena memang memungkinkan dilakukan oleh siapa aja. Ya, dan inilah kabar gembira yang diberikan Rasulullah SAW sehingga kita walaupun sudah meninggal dunia tetap bisa punya amalan. Nah, kenapa hari ini ya setiap orang penting punya amal jariah berupa wakaf? Ini pertanyaannya. Kenapa setiap orang penting punya amal jariah berupa wakaf? Jadi begini.
Kalau kita lihat ini ya, gambar kuburan ini gitu ya. Jadi setiap kita pada hakikatnya akan menempati ruang sempit ini gitu ya. Eh, Setiap detik yang kita lalui pada hakikatnya kita ini sedang menuju ke sana ya. Tapi memang kita nggak tahu ya, itu karena rahasia kematian itu Allah Subhanahu wa taala merahasiakannya gitu ya. Nah, pada saat kita semua sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala ya, kan tidak ada yang menemani kita. Ya, istri kita yang paling kita cintai aja belum tentu mau menemani kita terus dikubur. Anak kita juga belum tentu juga. Ya kan, harta kita yang kita kumpulin nggak ada juga. Kan kita sama-sama tahu. Ya, ketika di kuburan itu, ya kain kafan tadilah ya yang akan menemani kita dan apa? Dan amal gitu ya. Dan amal kita. Gitu ya. Jadi amal itulah yang akan kita bawa pada hakikatnya. Memang amal juga kita nggak kelihatan, tapi yang sudah kita lakukan itulah akan menambah amal kita, menambah berat timbangan pahala kita, gitu ya, akan menambah kita di alam kubur. Nah, Allah SWT berfirman ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Di foto sebelah kiri ini ya, ini ya ya beberapa hari yang lalu ya ada dari jamaah ya yang meninggal ya ditinggalkan oleh suaminya. Ya, banyak sekali kondisi Covid ini yang ditinggalkan suami, yang ditinggalkan istri, yang ditinggalkan ayah, yang ditinggalkan ibu, yang ditinggalkan anak gitu. Ini kuburan sepanjang itu adalah kuburan orang yang meninggal karena Covid gitu ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Ya, tuwaffawna ujurakum. Nanti di hari kiamat nantilah kita akan melihat bahwa pahala kita yang telah kita lakukan selama ini itu disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Barang siapa, di sini ada kata-kata faman zuhziha 'anil nar. Ya, tadi kita udah melihat beberapa gambaran neraka ya. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka. Nah, harapan kita semua ya, Allahumma harrim wujuhana minan nar. Ya Allah, haramkanlah wajah kami dari api neraka. Barang siapa yang dijauhkan Allah dari api neraka, ya. Wa udkhilal jannah. Nah, ini amin ya. Dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, faqad faz, maka sungguh beruntunglah ia. Ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdaya. Kayaknya senang ya, kata kalian orang, aduh enak banget ya dia bisa nikmati jalan-jalan, nikmati rumah mewah, nikmati apalah yang dia punya gitu, kayaknya enak banget gitu ya. Nah, kalau sampai orang tersebut atau kita sendiri lalai dengan itu semua, dari mengingat kematian, dari mengingat Allah, dari melakukan persiapan menuju alam akhirat, ya, maka disitulah kita terperdaya pada hakikatnya, ya. Ya, nikmat dunia ini boleh-boleh saja dinikmati, tetapi tidak boleh memperdaya, jangan sampai memperdaya ya sehingga melupakan persiapan yang sesungguhnya, yaitu persiapan kita punya amal yang cukup ya, yang itulah kan nanti menambah timbangan kebaikan pahala kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan ya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala berupa dimasuk ke dalam surganya ya dan dijauhkan dari siksa api neraka. Nah, di sini menarik ya kalau kita bicara tentang ketika tadi orang sudah dimasukkan dalam kuburan ya. Ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hani ya. Hani ini dulunya adalah budak dari Utsman bin Affan ya, salah satu Rasulullah yang paling kaya pada waktu itu, yang menceritakan suatu ketika Utsman ini ya berhenti di sebuah kuburan, lewati kuburan ya, kemudian Utsman ini menangis. Menangisnya itu menangis dengan sangat kencang sekali ya, artinya sesegukan sekali ya, yang membuat jenggotnya itu basah dengan air matanya gitu ya. Jadi saking banyaknya air matanya yang menangis pada waktu itu. Nah, kemudian ditanyalah oleh Hani ini, wahai Sayyidina Utsman gitu ya, disebutkan kepadamu surga dan neraka, kau tidak menangis. Namun kenapa ketika engkau melihat kuburan ini, engkau begitu sedihnya? Mengapa engkau menangis begitu luar biasanya? Nah, lalu Utsman ini menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW gitu ya. Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah bersabda ya. Apa kata Rasulullah? Innal qabra, sesungguhnya kuburan itu awwalu manazil ya. Manzil dalam bahasa Arabnya itu adalah rumah ya. Manzil, hadza manzilun. Kalau kita belajar bahasa Arab ya ini rumah gitu ya. Awwalu manzilin ya, rumah pertama atau tempat tinggal pertama ya. Kalau tapi diterjemahkan tempat persinggahan karena memang dunia ini ada tempat persinggahan kan ya. Awwalu manazilil akhirah ya, rumah pertama, tempat persinggahan yang pertama setelah orang dikuburkan itu nanti ya, persinggahan akhiratnya itu kuburan. Ya, singgah dulu di kuburan sebelum nanti dia menempati rumahnya yang kekal abadi itu di surga. Ya, fa in najah minhu. Apabila dia selamat darinya, selamat dari siksa kubur, ya. Apabila dia selamat dari siksa kubur, ya, maka apa? Ya, maka setelahnya akan lebih mudah, ya. Aisaru minhu.
ya maka setelahnya dia akan lebih mudah. Ya, tapi menghadapi sirat, jadi timbang amalnya dan seterusnya ya sampai masuk ke surga ya. Wa illam yanja minhu ya, wa illam yanju minhu, ketika maka apabila dia belum tidak selamat dari keburukan kuburan itu, ya minhu itu dari kuburannya ya, fama ba'dahu asyaddu minhu, ya maka setelahnya itu akan lebih berat bagi dia. Nah, disinilah pentingnya ya kita menyiapkan apa? Ya, menyiapkan bekal kita ketika nanti kita semua akan masuk ke liang kubur. Gitu ya. Maka Rasulullah SAW menyampaikan juga dalam hadisnya ya, ma ra'aitu manzaran qat illa wal qabru afza'u minhu ya. Aku tidak pernah melihat suatu pemandangan pun yang lebih menakutkan daripada kuburan. Kebayang kita ya, dikuburkan dalam tempat yang sempit ya, gelap, kemudian ditimbun tanah ya, semua yang antar kita pulang tinggal kita sendiri yang ditanya malaikat. Ya, ditanya man rabbuka, ditanya-tanya tentang siapa Tuhanmu, siapa nabimu dan seterusnya. Ya, kalau amal kita baik, punya banyak bekal, insya Allah kita akan menikmati kuburan. Kuburan menjadi taman-taman surga, ya, taman-taman dari taman-taman surga. Ya, tapi kalau ternyata dosa kita banyak, amal kita belum banyak, ya, dan mendapatkan siksa kubur, naudzubillah, ya, maka itu akan menjadi jurang dari jurang api neraka. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih menakutkan daripada kuburan, dan kita semua akan kita semua akan masuk ke kuburan. Gitu ya. Nah, lalu apa? Ya, lalu apa? Keinginan terbesar orang yang sudah berada dalam kuburan. Ya, orang yang sudah meninggal dunia dan saat ini mereka berada di kuburan, ya, baik meninggalnya karena apapun sebabnya, ya, keinginan mereka terbesar adalah bisa berwakaf, ya, bisa melakukan amal jariah berupa wakaf. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun shalihin. Ya Allah, sekiranya ya aku nih kematianku bisa ditunda sekejap saja, sebentar saja. Ya sedikit waktu lagi, maka apa? Fa asaddaqu, maka aku akan bersedekah. Ya. Wa aku minas shalihin. Sedekah di sini adalah sedekah yang jariah, ya bukan sedekah yang biasa aja. Itu para ulama menyampaikan bahwa itu pahalanya luar biasa. Di akhirat nanti dia di kuburan itu dia melihat bahwa pahalanya itu luar biasa dari sedekah biasa, ya. Apalagi sedekah wakaf. Dengan sedekah inilah membuat Allah ridho, ya, membuat Allah ridho. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi ya, hadis qudsi ini saya senang sekali ya ketika dalam khutbah pernah disampaikan di sana bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah menyampaikan pada manusia nanti di akhirat kelak. Ya. Pertanyaan Allah seperti ini. Ya, aku meminta makan kepadamu. Kenapa engkau tidak beri aku? Gitu ya. Pertanyaan kira-kira seperti itu ungkapannya. Aku meminta minum kepadamu, kenapa engkau tidak beri aku minum? Aku minta pakaian kepadamu, tetapi kenapa engkau tidak beri aku pakaian? Nah, hamba Allah ini menjawab pertanyaan itu. Ya Allah, ya, bagaimana mungkin aku memberimu makan sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Wa anta rabbul alamin. Dan bagaimana mungkin aku memberimu minum sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Bagaimana mungkin aku memberimu pakaian sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Ya kata Allah, ya ada orang yang datang kepadamu, mereka meminta makan kepadamu, mereka meminta minum kepadamu, mereka meminta pakaian kepadamu, ya tetapi engkau tidak beri mereka. Gitu. Itu ungkapannya gitu ya. Jadi dengan memberi, ya, itu memberi makan, memberi minum, ya memberi pakaian saja yang itu adalah sedekah biasa, itu pahalanya udah luar biasa di akhirat kelak. Ya apalagi kalau ya yang diberikan itu abadi, kekal abadi selama-lamanya gitu ya. Dengan wakaf yang kita berikan, orang setelah setiap hari bisa dapat makan gitu ya. Kenapa? Wakafnya produktif dikelola. Ya, setiap hari orang bisa dapat minum. Anak yatim bisa ya tinggal di situ, ya ada makan, ada minum, tempat tinggalnya, bisa sekolah, ya. Banyak orang yang bisa menikmati pendidikan, sehingga belajar agama dan seterusnya dari mana? Dari wakaf yang dikelola tersebut. Itu kan kekal abadi. Nah, itu pahalanya luar biasa sekali. Ya, maka keinginan terbesar orang meninggal dunia adalah bisa berwakaf. Nah, kenapa wakafnya sekeluarga? Pertanyaan berikutnya. Ya, kenapa wakafnya sekeluarga? Ya, nggak enak sendirian itu. Ya, di surga pun kalau kita sendirian, ya, ternyata ada dari keluarga kita yang di neraka ataupun beda surganya, itu udah nggak enak. Nah, maka harapannya ya kalau kita bisa berwakaf ini sekeluarga, ya berwakaf bareng-bareng sekeluarga, ya. Harapan kita adalah semuanya kebagian pahala jariah. Ya, kalau semuanya dapat pahala jariah yang sama, ya mudah-mudahan dengan taufik Allah, ya mendapat rahmat Allah, mendapat ridho Allah, kita semua bisa dikumpulkan kembali di surga Allah Subhanahu wa taala kelak. Nah ini, ya jadi hari ini kita membahas tentang wakafnya adalah wakaf sekeluarga juga. Itu sehingga apa? Sehingga bersama-sama kita di surga Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, oke.
eh, kita bahas sedikit tentang wakaf gitu. Apa itu wakaf? Ya. Wakaf adalah menyerahkan sebagian harta benda untuk dimanfaatkan selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya, guna keperluan ibadah atau kemaslahatan umum sesuai syariat. Ya. Jadi menyerahkan sebagian harta saja, ya, tidak seluruh kok wakaf itu. Ya. Nah, harta yang kita serahkan itu dimanfaatkan nanti untuk kemaslahatan umat, ya, untuk ibadah. Ya. Dan yang kedua adalah menyerahkan harta untuk Allah, dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Balik lagi, ya, harta yang Allah titipkan itu pada hakikatnya ya kita serahkan kembali, kita balikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala sebagian aja. Ya, dan itu nanti digunakan untuk kemaslahatan umat, untuk kepentingan umat. Nah, itu yang disebut dengan wakaf. Nah, wakaf itu ada beberapa pengertian ya, di antaranya ada wakif ya, ini rukun-rukun wakaf gitu ya. Jadi orang yang berwakaf ya kemudian mauquf itu adalah harta yang kita wakafkan, kemudian mauquf alaih itu nanti yang menerima manfaat dari harta wakaf ya, kemudian juga ada nazir yang mengelola ya, wakaf yang kita berikan itu dikelola oleh lembaga atau yayasan wakaf ini ya. Kemudian juga ada ikrar. Nah, inilah yang membedakan wakaf dengan sedekah biasa. Kenapa? Wakaf itu diikrarkan. Ya, ada sirat namanya, yaitu pengungkapan. Baik dengan tulisan, dengan lisan, ataupun dengan sebuah isyarat yang mudah dipahami. Jadi ini saya wakafkan. Saya punya uang 500 juta, saya serahkan kepada salah satu nazir wakaf untuk dikelola. Gitu ya. Kita akadkan seperti itu, kita ikrarkan seperti itu. Baik. Nah, pertanyaannya, ya, apakah wakaf itu dicontohkan di zaman Rasulullah SAW? Gitu ya. Tentu Bapak Ibu, hari ini nih tanggal 1 Muharram ya. Rasulullah SAW berangkat dari kota Mekah ke kota Madinah ya. Ketika tiba di kota Madinah ya, dalam perjalanan hijrah ini Rasulullah datang kota Madinah, apa yang beliau lakukan pertama kali? Membangun masjid ya, membangun masjid. Nah, masjid yang dibangun Rasulullah ini ya, tanahnya itu dibeli dari 2 anak yatim. Ya, ini tanah wakaf dari Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah membeli tanah dulu, mewakafkan tanahnya ya, kemudian membangun masjid. Ya, masjid ini adalah masjid wakaf Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan juga wakaf dari para sahabat. Ya, tentu tanah yang begini luasnya, ya, adalah sahabat-sahabat Rasulullah juga punya tanah di sana yang ditinggal di dekat Masjid Nabawi yang mereka wakafkan, ya, dan penduduk Madinah mewakafkan tanahnya. Dan sampai hari ini, ya, kita semua pasti rindu, gitu. Yang belum pernah, yang sudah pernah pun, kalau udah ngomongin Masjid Nabawi, ya, rasanya tidak ada tempat yang paling nyaman ya, paling damai hati, paling enak ya, kecuali di Madinah ya. Bapak Ibu yang mungkin pernah haji, pernah umrah merasakan ya, tinggal di Mekah dengan tinggal di Madinah itu beda gitu ya. Ya, di Madinah ini suasananya luar biasa, nikmat banget ya, apalagi kalau kita sholat di Masjid Nabawi ini, aduh Masya Allah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala undang hadirkan kita kembali ya, bisa berziarah ke Rasulullah SAW yang mengucapkan salam pada baginda Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya, Assalamualaikum ya Habiballah. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Abu Bakr As-Siddiq. Assalamualaikum ya Sayyidina Umar bin Khattab ya. Ya, sahabat Rasulullah yang dimakamkan di samping Rasulullah SAW. Nah, sholat di Masjid Nabawi ini pahalanya 1000 kali lipat ya, dibanding dengan sholat di masjid di luar masjid ini. Masjid Kuba juga adalah masjid yang diwakafkan Rasulullah SAW. Ini masjid yang pertama kali dibangun ya. Jadi ketika Rasulullah SAW datang dari kota Mekah ke kota Madinah, singgah dulu di Kuba. Dan setelah membangun Masjid Kuba, Rasulullah berangkat ke kota dalam kota Madinah dan membangun Masjid Nabawi. Gitu. Jadi Masjid Nabawi itu masjid yang kedua, gitu ya. Nah, Masjid Kuba ini punya fadilah luar biasa juga, yaitu kita sholat di Masjid Kuba ini pahalanya pahala umroh, gitu ya. Dengan syarat adalah bersuci dulu, datang ke Masjid Kuba dengan niat untuk sholat 2 rakaat di dalamnya, maka pahalanya adalah pahala umroh. Ini contoh ya, contoh nyata bahwa Rasulullah juga berwakaf ya, melalui apa? Wakaf masjid ya, wakaf tanah ya. Nah, apakah sahabat Rasulullah juga mengamalkan wakaf ini? Ini saya ingin menyampaikan bahwa hari ini kita biar kita merasakan gitu ya, merasakan bagaimana wakaf ini itu adalah sebuah amalan yang memang dianjurkan ya, dan dicontohkan ya, dan juga dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, kalau dalam kita baca sejarahnya itu banyak banget ya sahabat-sahabat Rasulullah yang berwakaf. Hampir sebagian besar berwakaf ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Bilal ya, Sa'ad bin Waqqas dan seterusnya itu punya wakaf ya. Di antaranya wakaf yang terkenal adalah wakaf Umar bin Khattab, yaitu wakaf kebun kurma ya di Khaybar. Ini terkenal sekali dalam hadisnya ya. Umar menyampaikan kepada Rasulullah, ya dia punya kebun, kata Rasulullah, ya silakan di tanahnya kau wakafkan, isinya kau wakafkan semua, tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan ya, tidak boleh dihibahkan. Itu, dan hasilnya dimanfaatkan untuk kaum muslimin. Juga wakaf sumur Utsman bin Affan ya, sumur Raumah namanya ya, yang ada di kota Madinah. Sampai hari ini sumurnya udah ditutup ya, yang jelas.
tapi kebun kurmanya masih ada, ya. Ini luar biasa kisah teladan orang kaya beneran, gitu ya. Orang kaya yang terdepan dalam menyambut panggilan Allah, panggilan Rasul, ya. Ketika Rasulullah menawarkan barang siapa yang bisa membebaskan sumur, menyumbangkan harta yang membebaskan sumur itu, maka dia akan mendapatkan surga. Itu janji Rasulullah SAW. Langsung Utsman ya dengan segera menjawab panggilan tersebut, ya, membeli sumur ini. Ya, kisahnya menarik, selalu kita selalu ulang-ulang gitu ya, bagaimana ketika sumur ini dibeli oleh Utsman, orang Yahudi nggak mau jual semua gitu ya. Sampai akhirnya Utsman jadi orang Yahudi itu ketika mau menjual sumur ini separuh-separuh dulu gitu ya. Jadi ada kesempatan dia bisa menjual kembali airnya. Tapi Utsman juga cerdas ya, di hari berikutnya air ini digratisin untuk kaum muslimin. Nah, sehingga hari berikutnya tidak ada yang beli air dari orang Yahudi itu. Nah, sampai akhirnya dijual semua pada Utsman ya, dan Utsman menyampaikan bahwa silakan penduduk Madinah siapapun, orang Yahudi, orang Muslim, boleh ya ambil air ini ya untuk keperluan kalian semua gitu. Jadi diwakafkan oleh Utsman. Nah, tempatnya masih ada ya di kota Madinah, di daerah namanya Sultana gitu ya, dekat dengan kampus ya, dekat dengan Masjid Qiblatain juga. Ada kebun kurma di sana yang sampai hari ini masih berbuah lebat gitu ya. Dan keuntungan dari kebun kurmanya Utsman ini ya, dibukakan rekening atas nama Utsman bin Affan, kemudian hasilnya ya dibangunkan hotel, keuntungan hotel juga ya diberikan kembali untuk orang-orang yang membutuhkan di kota Madinah ya, luar biasa. Nah, kisah lain dari wakaf adalah ya Al-Azhar. Nah, ini juga menarik untuk kita semangatin diri kita ya. Ini pada dinasti Fatimiyah pada waktu itu ya, awalnya adalah masjid ya, Masjid Jami yang dibangun pada waktu dinasti Fatimiyah, kemudian dijadikan universitas ya, banyak orang belajar di sana sampai hari ini ya, luar biasa. Udah 1000 tahun lebih Al-Azhar ya. Dan luar biasanya adalah orang-orang yang belajar di sana, ya kuliah di sana, ya asramanya, makannya, tempat tinggalnya itu semuanya gratis, termasuk juga kesehatannya mahasiswa itu gratis. Dari mana dananya? Dari wakaf gitu, dari wakaf. Kemudian juga Raja Abdul Aziz ya, ini mewakafkan tanahnya ya dibangun hotel. Jadi tanah di Masjidil Haram itu milik raja lah ya, karena ia raja, dia punya kekuasaan. Tapi ya kekuasaannya benar ya, tanahnya diwakafin gitu ya. Nah, disewakanlah oleh hotel-hotel tersebut ya, hotel-hotel megah ini ya, Abrojul Bait ini ada 7 tower di sana yang sewa kepada raja ini. Hasil keuntungan dari penyewaan tanah ini ya adalah untuk membiayai operasional Masjidil Haram gitu. Jadi ya untuk aktivitas Masjidil Haram ya, keuntungan dari wakaf ini luar biasa. Nah, berikutnya juga ada kisah yang sampai hari ini dicatat dalam sejarah juga ya, orang Indonesia. Ya, orang Indonesia tepatnya lagi adalah orang Aceh ya, namanya Syekh Buga ya, yang tinggal di Mekah pada waktu itu. Dia punya tanah. Awalnya dia punya tanah dekat Masjidil Haram. Ya, kemudian karena perluasan Masjidil Haram, kemudian dibelilah tanahnya. Ya, kemudian dikasih posisi tanah yang agak jauh tapi tetap masih dekat dengan Masjidil Haram. Dibangun hotel. Ya, di antaranya adalah Hotel Ilham Masyair dan Hotel Ramadan, hotel bintang 5 juga gitu ya. Kemudian apa? Ya, keuntungan dari hotel yang sewa ini ya adalah uangnya diantaranya dalam wasiat wakafnya tersebut. Jadi Syekh Buga ini punya wakaf wasiat juga gitu ya. Jadi wakaf wasiat yang dia tulis sendiri, dia mengatakan bahwa dalam wasiatnya itu disampaikan ya, agar diberikan hasil wakaf ini nantinya kepada orang asal Aceh. Ya, orang asal Aceh datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, silakan diberikan keuntungan dari pengelolaan wakaf ini. Nah, itu Bapak Ibu semua ya, luar biasa bagaimana semangat ya orang-orang untuk mengorbankan apa yang dia miliki untuk orang lain ya, untuk kemaslahatan umat ya. Kebayang mahasiswa yang kuliah di Al-Azhar begitu luasnya gitu ya, Masjidil Haram yang begitu hebatnya, itu bisa dari wakaf. Nah, pertanyaannya ya untuk apa kalau kita cuma menjelaskan itu, tidak ada keinginan dalam hati kita, semangat dalam diri kita untuk juga berwakaf, meneladani apa? Meneladani Rasulullah tentunya ya. Dan yang paling penting adalah kita bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Pengen gak sih ya kita semua di hari ini mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah amalan spesial, yaitu punya wakaf ya. Sekaligus kita meneladani Rasulullah SAW dan juga meneladani para sahabat radhiyallahu anhum ya. Gimana Bapak Ibu ya, pengen nggak? Ya, saya yakin ya, walaupun Bapak Ibu hari ini ada yang videonya nggak nyala, yang mendengarkan saya dalam hati terkecil ya, dalam hati yang terdalam ya, sebagai orang yang beriman, sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah SAW,
pastilah ada kerinduan, ada keinginan ya kita pengen punya amalan spesial wakaf ini ya. Kalau kita memang ada duit 1 miliar, 2 miliar pasti ya kita mau melakukan apapun ya, membangun masjid kah, membangun pesantren kah ya, ataupun melakukan sesuatu yang kemanfaatan dari wakaf kita itu bisa buat umat ya. Nah, maka kalau ya ini namanya juga kalau gitu ya. Kalau Bapak Ibu ada uang di rekening atau di deposito Bapak Ibu semua yang hadir, amin ya. Saya yakin Bapak Ibu semua ini orang-orang yang Allah kasih lebih dari 500 juta selama ini gitu ya. Boleh nggak kalau uang tersebut ya 500 juta ya diwakafkan. Saya ajak kita wakafkan uang 500 juta ya untuk dakwah dan pendidikan. Kenapa untuk dakwah dan pendidikan? Karena ya dakwah ini komplit ya. Nanti bisa orang belajar ilmu, juga dapat pahalanya ya. Pendidikan juga akan abadi ya. Kemudian juga tempat-tempat yang dipakai untuk dakwah dan pendidikan ini ada tempat yang masjid, madrasah ya yang memang itu digunakan setiap hari sehingga pahala kita kekal abadi gitu ya. Nah, boleh nggak kalau hari ini 500 juta kita wakafkan? Ya, bisa menjadi satu masjid atau jadi gedung sekolah ya yang digunakan untuk kemaslahatan umat belajar di dalamnya. Ya. Ada belum? Gitu ya. Aduh, saya belum ada duitnya. Atau mungkin ada bilang, aduh, duitnya masih dipakai untuk bisnis, ya, masih dipakai untuk keperluan, masih untuk persiapan haji, masih untuk anak sekolah dan seterusnya. Nah, kalaupun kita belum ada duitnya, ya saat ini belum ada uangnya, berarti kan kita harus tabung dulu, kita harus siapin dulu. Kalau udah terkumpul, baru kita wakafin. Oke lah, kalau kita punya niat suatu saat bisa berwakaf 500 juta, kita kumpulin nih, ya. Caranya ada dua. Yang pertama cara manual lah. Kita kumpulin duit 1 juta sebulan, ya, dengan niat insya Allah mau berwakaf 500 juta, gitu ya. Maka kalau kita bisa mengumpulkan 1 juta sebulan, bulan kedua 1 juta, bulan ketiga 1 juta, bulan keempat 1 juta, bulan kelima 1 juta, bulan ke-6, bulan ke-10, bulan ke-100, bulan ke-500. 500 bulan kan? 500 bulan dikali 1 juta, 500 juta, benar ya? 500 bulan dikali sejuta, 500 juta, betul ya? Berarti kita baru bisa ngumpulin uang 500 juta itu setelah umur ya setelah 41 tahun. Ya, itu kan 500 bulan itu kan 41 tahun 6 bulan. Artinya kalau hari ini Bapak Ibu di sini ada yang usianya 40 tahun, berarti baru bisa terkumpul di usia 81 tahun 500 jutanya. Kalaupun kita di sini udah usia 50 tahun, berarti kita baru bisa ngumpulin uang itu di usia 91 tahun. Pertanyaannya adalah, ya, ada nggak kita bisa jamin, gitu ya? Ada nggak kita bisa jamin bahwa 40 tahun lagi kita masih hidup? Ya, ada nggak kita bisa jamin 40 tahun lagi sekarang kita masih ada kesempatan untuk ngumpulin uang segitu banyaknya? Nah, maka kalau kita tidak bisa menjamin kita bisa punya wakaf dalam jumlah besar untuk wakaf sekeluarga, ya, 1 miliar, kita bisa wakaf sekeluarga, masing-masing keluarga kita 100 juta, udah lumayan kan dalam wakafnya. Maka ada cara yaitu menggunakan cara kuantum. Ya, berwakaf dengan cara kuantum itu bagaimana? Jadi ada program, ya, program wakaf kuantum ini namanya program Repro Syariah Alisha nama programnya. Ya, ini berwakaf dengan cara kuantum. Jadi ketika kita ikut program wakaf kuantum ini, ya, di bulan pertama kita ikut iuran tabaruknya namanya, ya, iuran tabaruknya 1 juta. Pada saat tersebut ya, ketika kita sudah ikut program ini, itu dana wakafnya sudah ada. Ya, jadi kita sudah ada akad kontrak di situ punya dana wakaf 500 juta. Nah, dana wakaf inilah kita bisa langsung menentukan siapa pengelola wakafnya. Ya, kita tentukan di sini ada pilihan wakaf Al-Azhar boleh, ya, dompet duafa boleh, rumah wakaf boleh, wakaf, inisiatif wakaf boleh, wakaf mandiri, yatim mandiri boleh, wakaf ikadi boleh, wakaf kampung maghfirah boleh, wakaf yakesma juga boleh. Ya, ini beberapa nazir wakaf yang sudah menjadi nazir ya di program ini gitu ya. Nah, berikutnya apa? Berikutnya kita ikut iuran aja ya, setiap bulan 1 juta sebagaimana dengan kemampuan kita. Boleh nggak 5 juta? Boleh. Boleh nggak 500 ribu? Boleh juga gitu ya. Ini contoh saja 1 juta. Nah, bulan kedua terus bulan ketiga kita mencicil aja ya, mencicil program kuantum wakaf ini. Nah, kemudian qadarallahu taala ya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah datang, nggak ada yang bisa menunda ya, nggak bisa dimajukan dan tidak bisa diundurkan sedikit pun. Ya, artinya kita meninggal. Ya, anggaplah baru berjalan 4 bulan, 5 bulan, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Ya. Ini contoh aja ya. Artinya ikut dalam program ini, dalam perjalanannya kita meninggal. Untuk ikut program ini kan kita iuran ya setiap bulannya. Nah, kita tetap bisa punya nilai wakaf 500 juta.
gitu ya. Walaupun baru berjalan 4 bulan. Nilai wakaf 500 juta tadi langsung diserahkan ya kepada nazir wakaf ini ya. Kemudian nazir wakaf inilah yang nanti akan mengelola wakaf kita ya dengan program-program wakafnya sebagai berikut. Nah, kalau kita tunjuk tadi nazir wakafnya adalah Lumid Du'afa, maka insya Allah ya dengan kerjasama kita dengan Lumid Du'afa, programnya mereka akan diberikan kepada rumah sakit gitu ya. Walaupun juga mereka ada program wakaf yang lain, tapi untuk program wakaf kuantum ini programnya adalah bagaimana mereka bisa membangun rumah sakit gratis. Yang memang rumah sakit ini untuk kaum duafa berobat tidak perlu bayar, ya gratis. Dari mana? Dari wakaf yang dikelola. Atau ke Al-Azhar, yaitu juga sama buat pendidikan, ya juga buat masjid boleh. Kalau kita nanti mau ikrar wakafnya buat masjid, kita sampaikan saja. Atau buat Al-Quran atau buat mobil jenazah juga dipersilakan. Atau kita mau ke Iwakaf, dia punya program yaitu membangun SD di daerah kepulauan, ya, dan juga punya wakaf kebun produktif serta wakaf air bersih. Ya, ini juga menarik untuk kita contoh, ya. Kemudian juga wakaf sumur ini, kalau kita mau berwakaf sumur, meneladani Utsman bin Affan, kita alokasikan ke Iwakaf, gitu ya, inisiatif wakaf atau juga wakaf klinik. Atau wakaf masjid khusus ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen punya masjid sendiri ya, IKADI ya, Ikatan Dai Indonesia itu punya program membangun 1000 masjid di seluruh Indonesia. Ya, ada di Pangkalaraya, ada di Bekasi, di Banten, ya di Karawang, di Lampung, ya sudah bangun di mana-mana banyak sekali ya. Ini di antaranya contohnya. Ini masjid ya atas nama orang-orang yang berwakaf. Jadi ditulis di depan masjidnya nama orang tersebut. Sekaligus disiapin programnya, ya, disiapin imamnya. Ya, disiapin program kajiannya sehingga apa masjidnya semarak ya, masjidnya makmur. Jangan sampai seorang tersebut sudah bangun masjid tapi masjidnya sepi. Nah, ini kan sayang. Dia pengen dapat pahala jariah tetapi tidak dimakmurkan masjidnya. Jadi insya Allah kalau kita wakafnya ke di masjid, insya Allah makmur masjidnya. Ada wakaf universitas juga bisa, ya. Ada wakaf rumah tahfidz juga bisa. Wakaf produktif bisa kita alokasikan ke Yakesma, ya. Atau wakaf buat anak yatim, khusus anak yatim gitu ya. Jadi wakaf yatim ini adalah bagaimana membuat anak yatim nanti mandiri, ya. Buat sekolah mereka, buat tempat tinggal mereka, buat pendidikan mereka, khusus buat alokasi anak yatim. Kita bisa wakaf ke sini. Tinggal kita tadi ikrarnya di awal, janji wakaf kita, wasiat wakaf kita mau ke lembaga mana. Nah, apa istimewanya program wakaf kuantum ini? Ya biar kita bisa punya wakaf maksimal, punya wakaf optimal, dan wakafnya sekeluarga nilainya. Ya, yang pertama begini. Istimewanya adalah kalau kita punya program wakaf kuantum ini, ya kita itu lebih tenang, ya lebih tenang dalam bekerja dan beribadah. Ya kita kan setiap hari bekerja nih, ya kan beribadah, ngurusin rumah, ngurusin anak, ngurusin pekerjaan, ngurusin berbagai macam hal, gitu ya. Nah kalau kita sudah punya program ini, anggaplah kita ambil program yang 1 miliar, udah kita udah tenang, ya kan. Kapanpun Allah panggil, ya nggak ada yang tahu kita kapan ajal kita datang, ya wakafnya sudah ada, gitu ya. Alhamdulillah wakaf kita sudah kita siapin. Yang kedua, ya, program ini juga ada nilai waris, gitu ya. Jadi berbarengan, ya. Jadi tanggung jawab kita kepada ahli waris juga kita sudah siapin dengan program ini. Nah, jadi wakaf dan waris itu include dalam satu program, ya, dalam satu program. Nah, bagaimana? Nah, ini contohnya, ya. Jadi usia wakif 38 tahun, ya. Dia ikut program yang 1 juta karena dia masih 38 tahun, ya. Dalam perjalanannya dia ikut program ini, meninggal, ya. Di bulan kesekian terkena COVID contoh, gitu ya. Nah, maka program ini akan memberikan uang 1 miliar. Nah, dari 1 miliar inilah, ya 450 jutanya buat wakaf dan 550 jutanya dibuat warisan, gitu ya. Kenapa pembagiannya seperti ini? Maksimal wakaf 45%, karena ada fatwa, gitu ya. Jadi ada fatwanya nanti di bagian belakang. Saya akan jelaskan fatwa tentang program ini. Jadi program ini sudah mendapatkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Oke, yang ketiga, ya bisa berwakaf sekeluarga. Nah ini tadi, jadi program ini memungkinkan kita wakafnya sekeluarga, diniatkan pahalanya juga untuk almarhum dan almarhumah yang sudah meninggal. Jadi ketika kita ikut program ini, nanti kita pertama kali adalah kita menulis dulu nama-nama, ya siapa yang mau diniatkan untuk menerima pahala wakaf ini. Gitu. Jadi kita bisa niatkan sekeluarga. Contoh kita ambil program wakafnya 1 miliar untuk orang tua, untuk mertua, kita tuliskan niat pahala wakafnya masing-masing, ya 100 juta, 100 juta, 100 juta, sehingga semuanya kebagian pahala jariah yang sama. Yang keempat, kita bisa merencanakan wakaf sejak dini tanpa harus menunggu kaya, gitu loh. Jadi anggapan yang tadi harus di awal tadi ya, aduh saya kan belum ada duitnya, nunggu nanti kalau sudah kaya, sudah punya dana lebih, sudah ada alokasinya, baru saya mau berwakaf. Nggak perlu, ya nggak perlu nunggu kaya dulu. Bahkan di sini ya, penjual ketoprak yang biasa lewat di depan rumah kita, ya setiap hari dorong itu ya ketoprak gitu ya, nawarin kita bubur ayam, itu kan satu mangkok aja tuh 10.000 atau 15.000.
disisiin aja satu mangkok itu ya per hari satu mangkok itu udah bisa berwakaf ya dengan program ini. Jadi nggak harus kaya kok. Ya, jadi kita sudah bisa ikut iuran wakafnya ini ya dengan cara dicicil aja berkala gitu ya. Dan ada kepastian wakaf. Yang kelima, kita bisa langsung menunjuk siapa nazir kita. Kita mau tentukan siapa untuk program apa bisa buat dakwah, buat pesantren, buat masjid, buat rumah sakit, buat sumur, buat wakaf produktif. Sudah ada nazirnya gitu ya, sudah ada nazirnya. Dan lembaga-lembaga wakaf tersebut juga adalah yang profesional, yang amanah, yang kita kenal gitu. Jadi insya Allah pahala wakaf kita abadi. Itu jangan sampai kita punya wasiat wakaf, tolong nanti ya anak-anak ya kalau nanti saya meninggal nih tolong uang ini nggak jelas. Nah, dikelola atau enggak, sampai atau enggak, dibangun atau enggak tahu. Kalau ini kita sudah ikrarnya sudah jelas gitu ya. Oke, nah gimana caranya? Ya biar Bapak Ibu semua bisa ikut program wakaf ini. Ya, yang pertama tadi ya paling penting adalah siapa orang-orang yang mau diajak bareng-bareng masuk surga. Ya. Orang tua yang jelas ya, mertua, ya pasangan, anak-anak gitu ya, kakak, adik ya. Jadi kita tentukan. Nah, nama-nama inilah yang mau kita tulis untuk menerima pahala wakaf kita. Gitu. Jadi dengan program ini memungkinkan kita berwakaf masing-masing orang tuh 100 juta. Gitu ya. Ketika kita ambil program yang 1 miliar wakafnya. Yang kedua, nah ini caranya nih ya. Kita biar kita berwakaf ini benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, kita hitung nikmat Allah yang sudah begitu banyak. Yang selama ini Allah kasih dari kita lahir, remaja, kuliah, menikah, bekerja, punya anak, punya cucu. Ya, nikmat Allah itu banyak banget ya. Nikmat keluarga, nikmat sehat, nikmat pekerjaan, nikmat kendaraan. Nah, kita hitung semua nikmat Allah kasih itu, lalu kita hitung berapa sih jumlah yang pantas yang kita wakafkan buat Allah lagi. Ya, setiap bulannya. Itu ya. Ini contoh aja. Kalau 1 juta, kalau 10.000 aja. 10.000 setiap anggota keluarga. Ya, tadi ada orang tua, mertua dan seterusnya. Ada 10 orang nih. 10.000 dikali 10 kan 100.000 ya per orang. Ya, 100.000 per orang berat nggak kira-kira? Ya, karena kan 10.000 hitungannya sebenarnya per orang. Ya, buat tiket kita masuk surga. Ikhlas nggak? Ya, mudah-mudahan ikhlas ya. Nah, artinya kita siapin per orang 10.000, mudah-mudahan kita ikhlas. Nah, kalau kita hitung ternyata kalau 10.000 dikali 10 orang, 100.000 dikali 30 hari, 3 juta berat ya. Nah, kita udah mulai berpikir tuh, udah di situ ada masuk setan gitu ya. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Ya, setan menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. Jangan terlalu gede. Ya, nanti anakmu gimana, nanti sekolah gimana, nanti cicilan ini gimana, nanti ini gimana, nanti ini gimana, nanti ini gimana. Itu gimana? Dari setan tuh. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan mulai menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan, ya, ketakut-takutan gitu ya. Nah, maka disinilah ya tantangannya ketika kita mau berwakaf itu ada aja godaannya. Aduh, tanya dulu deh. Tanya dulu pasangan, tanya dulu suami. Aduh, jangan dulu deh masih anak. Macam-macam pasti akan ada godaannya gitu ya. Maka benar-benar ya kita ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala ya, karena kita pengen punya amal jariah, karena kita pengen masuk surga sekeluarga ya, maka kita lihat lagi ya. Kalau untuk cicilan dunia saja, untuk beli rumah, untuk beli kendaraan, untuk beli kulkas, untuk beli mobil, kita bela-belain gitu, yang itu semua pasti kita tinggalkan ya. Pantas nggak kalau buat akhirat kita masih pikir-pikir lagi ya, diajak berwakaf nantilah ya saya pikir-pikir lagi gitu ya. Padahal wakaf itu bukan buat kebutuhan saya, bukan ya, buat kebutuhan Mafiro yang saya ajak, bukan, tetapi wakaf itu buat diri kita ya, buat diri kita dan keluarga kita nanti di akhirat gitu ya. Nah, apa saja persyaratan untuk bisa merencanakan program wakaf ini? Nah, yang pertama adalah kita siapin KTP ya, karena penting data kita harus jelas ya. Kemudian juga data ahli waris kita yang akan menerima warisan tersebut juga adalah nama-nama yang menerima pahala wakafnya. Dan lalu kita langsung tunjuk nazir yang mau kita tunjuk siapa ya. Kemudian nanti ada ikrar wakaf, nanti ada wasiat wakaf yang kita sampaikan ya. Kita perlu data administrasi nanti kita buatkan. Kemudian juga ada iuran tentunya ya. Kita membayar iuran setiap bulannya berapa sesuai dengan tadi sudah kita hitung nikmat Allah tadi. Gitu ya. Maka bismillahirrahmanirrahim ya. Dibaca dalam hati kita saja ya. Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim, dengan niat mengharap ridho Allah, meneladani Rasulullah SAW dan para sahabat serta dalam meraih pahala jariah ya dan tiket surga bersama keluarga tercinta. Saya hari ini saya niatkan untuk mengikuti program Quantum Wakaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan meridhai niat mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Minimal niat dulu ya. Dengan niat itu ya pahala udah dapat ya. Kalau dijalankan dapat 10 kebaikan. Ya, kalau kita berniat baik insyaallah
dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ajak Bapak Ibu wakafin ke Mafiroh gitu ya. Karena saya ini memang adalah punya tugas gitu ya untuk mengajak ya sebanyak-banyaknya orang berwakaf ke Mafiroh. Kenapa? Ya, karena saya pembimbing di sana ya sebagai ustadz juga di kampung Mafiroh ini ya mengajak untuk apa? Nah, kalau kita wakaf ke sini di Ustadz Hatta ya jelas insya Allah program Ibu ini mencetak para dai-dai ulama-ulama. Kita tahu ya ulama kita sekarang dai-dai banyak yang meninggal dunia karena COVID ini. Siapa yang akan menggantikan mereka? Ya insya Allah generasi-generasi inilah yang dididik ya. Mereka kuliahnya gratis, belajarnya gratis, makannya gratis, serama gratis, biaya kuliah gratis, semua gratis ya. Dibiayai dari mana? Ya dibiayai dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Salah satunya dengan cara wakaf yang kita himpun ya. Nah, ini mereka baca Al-Quran, mereka menghafal Al-Quran, kita kebagian pahala insya Allah, gitu ya. Kemudian juga aktivitas mereka, ekstrakurikulernya, pramuka, dan seterusnya, belajarnya juga luar biasa ya. Pengajar-pengajarnya dari Madinah, dari Syria, ya dari Sudan juga ada, ya. Kemudian ada ini juga ada MTS-nya, ya, yang lagi dibangun juga, putrinya sedang dibangun sekarang, ya. Nah ini rencana program Ustadz Hatta ke depan, Mafiroh ya, insya Allah ke depan tahun 2030 ya sekitar ya 8 tahun lagi lah akan dibuat universitas ya yaitu Universitas Pendidikan Islam Maghfirah. Ya, ini programnya ya jadi memang masih butuh dana yang cukup besar sekali ya tahun 2022, 2025 ya bahkan tahun 2040 ya. Jadi Ustadz Hatta menjelaskan kepada saya pada waktu Ramadan kemarin itu saya sampaikan ya Ustadz dia bilang 2040 kita mau buat Maghfirah ini di seluruh Indonesia sehingga pendidikan yang berkualitas ini ya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat ya seluruh masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Saya tanya beliau Ustaz 2040 kira-kira antum udah siap berapa? Ya, beliau mengatakan 2040 anak mungkin udah nggak ada gitu ya. Anak mungkin udah nggak ada. Dia bilang mungkin ya sudah nggak ada tapi wakafnya ini ya kan Bapak Ibu yang berwakaf melalui program ini insya Allah mengalir. Seperti apa dia bilang? Seperti Gontor. Ya udah 100 tahun lebih. Seperti Al-Azhar ya sudah 1000 tahun lebih. Artinya ya pendidikan itu akan kekal abadi. Nah kalau kita berwakaf melalui pendidikan dan dakwah inilah insya Allah wakaf kita akan kekal dan abadi. Seperti itu. Nah, kenapa Kampung Maghfirah? Ya karena ya kita pengen punya wakaf yang kekal abadi dan jelas. Ya sehingga apa? Mereka inilah yang nanti akan mengajarkan anak-anak keturunan kita nilai-nilai akidah, nilai-nilai agama gitu ya, dan akan menjadi penerus Rasulullah SAW. Dan kita punya punya apa namanya? Punya kontribusi, punya wakaf ya untuk akhirat kita. Insya Allah ya. Itu kira-kira tentang Kampung Maghfirah. Ya, nah ini yang sudah kita bawa ya beberapa nazir kita ke sana di antaranya Gilang yang menyerahkan wakaf wasiatnya ini 450 juta. Gitu ya. Kemudian juga ada Ibu Mila ya 225 juta. Banyak sekarang sudah terhimpun kalau saya total ya ada hampir 9 miliar ya yang melalui program ini tinggal menunggu nanti tes apa namanya ikrar ya kalau kondisi PPKM sudah dibuka ya. Hari ini insya Allah mudah-mudahan Pak Bobi sudah datang nanti akan testimoni juga ya untuk testimoni tentang program wakaf ini gitu ya. Sekarang jam berapa? Udah hampir jam 3 ya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu ya. Saya minta Pak Bobi nanti saya lanjutkan lagi. Pak Bobi, Assalamualaikum Pak Bobi, apakah Pak Bobi sudah ada? Assalamualaikum Ustaz. Ya, saya minta Pak Bobi untuk memberikan testimoni ya kenapa. Aduh, masih di mobil ya. Kenapa wakafnya ke Kampung Maghfirah ini? Ya, Ustaz, ampun. Sebelumnya saya informasikan dulu ya Pak Bobi ikut program ini ya. Pak Bobi masih 38 ya Pak Bobi ya? Apa 39? Sekarang 38 Ustaz. 38 ya. Dan tadi yang saya buat tadi program 38 ya Pak Bobi ini ikut program yang 1.875.000 ya kalau nggak salah ya per bulan. Ya, Ustaz. Nah, Pak Bobi ini ambil program wakaf yang 1 miliar alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah 1 miliar wakafnya. Nanti kita ikrar ke Maghfirah, cuma emang karena belum buka Kampung Maghfirahnya, kita masih tunda ikrar wakafnya, tapi sudah siap ya. Dan ada warisan 1,2 miliar. Warisan buat anak istri 1,25 miliar insya Allah. Nah untuk itu saya minta Pak Bobi ya, jamaah Maghfirah juga ini alumni tahun 2015 ya, untuk memberikan testimoni dulu buat kita biar kita bersemangat untuk berwakaf. Silakan Pak Bobi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zul atas kesempatannya. Afwan tadi mau buru-buru ke rumah biar bisa dapat di rumah cuma nggak nyampe Ustaz. Ya nggak apa. Ya lagi di jalan.
Ya, alhamdulillah setelah dikunjungi sama Ustadz Zul ya, jelaskan, kemudian beberapa kali berkunjung ke Kampung Makfiro, Masya Allah gitu. Memang yang perlu diperbaiki itu adalah mentalitas kita terhadap harta. Bagaimana melihat harta. Kalau kita lihat sahabat-sahabat Rasulullah itu, Masya Allah gitu, di antara sahabat Rasulullah itu ada yang bernama Ubaidillah saat di suatu ketika beliau itu entah ada dua riwayat dikasih gonimah atau menjual kebunnya gitu. Dia mendapat 700 dirham, kemudian itu kalau sekarang setara dengan 35 miliar gitu kan. Malamnya dia resah gitu. Habis dapat uang itu dia resah. Kemudian sama istrinya itu kemudian mengatakan, suamiku kenapa engkau resah gitu? Bukankah setelah sebelumnya engkau pagi tadi dapat rezeki gitu kan? Kemudian sahabat ini berkata bahwa aku resah karena di tanganku ada fitnah. Ya udah kalau kata istrinya, ya udah kalau begitu hari ini kita bagi-bagian juga malam ini juga. Masya Allah gitu. Akhirnya dibagi-bagikan, pagi-pagi dia tersenyum gitu. Kemudian istrinya tanya, wahai suamiku kenapa engkau tersenyum gitu kan? Alhamdulillah fitnah itu sudah tidak ada gitu. Fitnah itu sudah hilang dariku. Masya Allah gitu. Itu mentalitas sahabat tentang melihat harta gitu. Pernah juga Rasulullah melihat para sahabat itu sedang mengelilingi harta rampasan perang gitu, yang dibawa dari satu perang, ditaruh di dekat Masjid Nabawi. Para sahabat itu berkeliling di harta itu gitu. Rasulullah dari jauh tersenyum melihat itu gitu. Ini adalah hari berbahagia untuk kalian gitu. Tapi memang bagi seorang mukmin itu bahwa harta itu harus menjadi sarana untuk wasilah untuk dia menuju Tuhannya gitu, menuju Allah. Nah, itu motivasi yang disampaikan oleh Ustadz Hatta dan semuanya gitu. Dan alhamdulillah gitu Ustadz Hatta dengan program yang Masya Allah gitu kan, mencetak para dai, mencetak para penerus, mau mengalokasikan sedikit kesempatan bagi para jamaah untuk terlibat gitu. Kalau semuanya Ustadz Atta yang ambil, Masya Allah gitu kan, kita nggak dapat apa-apa gitu pahalanya Ustadz. Iya. Masya Allah, Ustadz Atta mau membuka diri, akhirnya semuanya bisa terlibat gitu. Bisa terlibat untuk dalam program ini, walaupun mungkin kita pun dalam keterbatasan. Hari-hari ini kita lihat bahwa harta itu menjadi tidak penting gitu. Banyak orang tumbang gitu kan, kiri kanan tiap hari kita merasakan bahwa banyak saja berita-berita duka gitu kan. Sahabat-sahabat saya itu Ustadz, hampir tiap hari itu ada yang meninggal gitu. Ya Allah. Beberapa hari kemarin, berapa minggu lalu gitu. Dan itu tidak menjamin gitu, yang umurnya muda, yang umurnya sudah tua gitu kan. Ada yang tua tapi kena nggak apa-apa gitu. Yang muda justru lebih parah gitu. Ada yang mungkin kesehariannya hidupnya sehat gitu, rajin olahraga gitu, kuat. Pandangan manusiawi, kalaupun kena dia nggak akan berbahaya gitu. Tapi tumbang juga gitu. Tapi ada orang yang kita lihat tidak agresif, justru kelihatan lemah, tapi qadarullah gitu, dia justru lebih kuat menghadapi ini gitu. Memang semua itu takdir Allah gitu, dan kita memang Allah sedang menegur kita bahwa sebenarnya kita dihadapkan pada situasi Allah ingin menterbiah kita bahwa kita itu dekat dengan kematian. Lalu apa yang sudah kita persiapkan dengan kematian? Masya Allah itu di antara hikmah yang disampaikan oleh Ustadz Zul, Ustadz Hatta, dan kenapa harus ke Kampung Makfirah gitu. Jadi sebenarnya saya itu belajar untuk ini Ustadz, memperbaiki paradigma kita tentang harta. Belajar untuk memandang harta itu sebagaimana para sahabat memandang harta, agar kita tidak salah dalam memandang harta. Makanya ikutlah program ini yang ditawarkan oleh Ustadz gitu. Program yang simple tapi Masya Allah gitu kan. Hasilnya kalau dihitung Masya Allah itu Ustadz. Kapan lagi punya wakaf sebegitu besar gitu. Dan alhamdulillah gitu, dengan semua tarbiyah yang diberikan, akhirnya memutuskan untuk ikut serta di Kampung Makfirah. Lalu kenapa Kampung Makfirah? Yang pertama tentu karena kita kenal Makfirah itu sendiri gitu. Karena sosok Ustadz Hatta, Ustadz Mu'in, almarhum gitu kan. Para asatid di situ, Ustadz Zul, dan beberapa asatid yang lainnya, Masya Allah gitu. Kita kenal mereka orang-orang yang amanah, para ulama-ulama yang istiqomah, dan
ulama yang mengajarkan kita bahwa duit itu nggak ada apa-apanya gitu. Kalau kita lihat Ustadz Hatta dengan begitu banyaknya aset gitu kan, Ustadz Muin, Dokter Muin almarhum gitu. Kalau mau hidup enak tuh enak, biasa aja gitu, bisa aja gitu. Tapi yang dipikirkan oleh mereka itu adalah bagaimana menginvestasikan hidupnya untuk kehidupan yang setelah ini gitu. Nah itu kalau guru-guru kita yang soleh aja seperti itu, harusnya kita yang banyak dosa ini juga sedikit-sedikit ikutlah gitu kan. Kalau ustadz para ulama itu khawatir dengan kehidupan akhirat mereka, harusnya kita yang penuh dosa ini lebih khawatir lagi gitu. Kan kalau disuruh baca doa aja kan kita agak ini nih. Kalau pas haji itu harus ngikutin amin doang Ustaz. Kalau disuruh doa sendiri nggak bisa tuh. Masya Allah gitu. Untuk berdoa aja kita perlu dibimbing gitu. Jadi Anda pikir betapa jauhnya kita dari surga Allah kalau kita memang tidak ikut dalam rombongan-rombongan para ulama ini gitu. Dan kenapa harus ke Makfirah ya seperti tadi gitu. Ustaz Hatta mengatakan ini adalah zam-zam bagi kita gitu. Di mana pahalanya terus mengalir dan kita harapkan setelah kita jauh ini diharapkan umurnya bisa sampai seperti Al-Azhar gitu kan. Apalagi di tahun 2040 itu ya, 2040 ya Ustaz ya. Ya. Itu seluruhnya ada di Indonesia gitu. Ustaz Hatta mencetak para guru-guru, mencetak para asatid untuk disebarkan seluruh Indonesia untuk mengajarkan agama Allah ke seluruh Indonesia gitu. Itu Masya Allah gitu, itu adalah visi yang luar biasa bagi kita gitu. Jadi itu Ustaz motivasi saya untuk ikut dalam dalam rombongan inilah. Mudah-mudahan yang sedikit ini Masya Allah gitu, Allah terima sebagai sebuah kebaikan dan semoga Masya Allah Allah jaga para ulama kita, Allah jaga Ustaz Hatta, setelah kita langsung Ustaz Muin, para asatid di Makfirah dan juga semoga seluruh apa yang kita cita-citakan menjadi sebuah harapan yang tercipta gitu. Dan semoga Allah kumpulkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustaz, afwan nih lagi di jalan jadi enggak ini. Jazakallah khairan nih Ustadz Bobi ini ya. Alhamdulillah nih Pak Bobi ini pengusaha ya. Pengusaha muda, kita doain mudah-mudahan Allah berkahi hartanya Pak Bobi ya. Ya, amin. Amin Allah. Amin. Pak Ibu, sedikit lagi ya, saya ada poin sedikit yang mau saya sampaikan lagi. Sedikit lagi ya, paling cuma 2 menit doang. Ya, ini saya mau share ada kata-kata terakhir dari materi kita yang mungkin menurut saya perlu untuk kita ambil hikmahnya ya. Jadi kata Imam Hasan Al-Basri ya, Imam Hasan Al-Basri itu pernah mengungkapkan ya, kita hidup di dunia ini kata beliau itu cuma 3 hari ya. Kemarin yang udah nggak bisa kita ulangi lagi ya. Hari ini ada kesempatan kita untuk beramal. Kapan mau beramal ya? Hari ini, nggak ada lagi. Ya, kalau mau niat hari ini. Bismillahirrahmanirrahim, kita niatkan wakaf untuk Allah Subhanahu wa taala untuk bekal kita di akhirat. Besok yakin kita masih ada kesempatan, belum tentu kita masih ada umur besok gitu ya. Nah, kata Umar bin Khattab, dia bercerita gitu ya, bahwa dia dengan 10 orang sahabat datang ke Rasulullah, menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, ya siapa sih orang yang paling cerdas? Ya, kemudian cerdas dan mulia nih, ada cerdas dan mulia gitu ya. Rasulullah mengatakan apa? Ya, al-kayyisu, ya orang yang cerdas itu ya. Jadi aktsarum dzikran lil maut, orang yang ya man aqyasun nas wa akramun nas ya. Siapa yang paling cerdas dan paling mulia? Ya kata Rasulullah, aktsaruhum dzikran lil maut, orang yang paling banyak mengingat kematian ya. Wa asyadduhum isti'dadan lahu, dan paling menyiapkan untuk kematian itu. Gitu ya. Jadi orang inilah adalah orang yang mereka nanti pergi membawa kemuliaan dunia dan kehormatan akhirat. Artinya orang-orang yang menyiapkan bekal mereka untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa mereka di antaranya? Ya tadi alhamdulillah Pak Ubi sudah testimoni gitu ya. Ini ada juga Ibu Tia ya yang ikut programnya yang 500 juta ya, 30.000 per hari ya. Ibu Nur 1 miliar ikut programnya juga ya, 30.000 per hari. Ada Pak Yoga juga ikut programnya 1 miliar buat wakaf sekeluarga ya. Juga 1 miliar ya, ada 2 miliar Ibu Klaswara ya untuk wakaf orang tuanya dan dirinya. Ya, 10 juta ya. Ini anak milenial usia 23 tahun tadi Maulvi usia 21 tahun ya, wakaf 710 juta. Ini Aditya 1 miliar ya. Dan ada Pak Mardianto juga ya, Ustaz Mardianto kemarin juga testimoni juga ya, wakafnya dari 5 miliar ini wakafnya 4 miliar ya, 1 miliar buat warisan gitu ya. Dan ini juga Ibu
Mira ya. Ini Ibu Ratnasari jamaah Mafira juga 210 juta ya. Ini Bu Mira ya, insya Allah Rabu depan tadi Ibu Mira koordinasi untuk testimoni Rabu depan ya teman-teman yang ingin dengar testimoni dari Ibu Mira. Insya Allah Rabu depan karena Rabu ini dia masih ada agenda yang lain ya. Nanti kita minta testimoni dari beliau. Nah yang terakhir ini materi saya terakhir ya. Kita ini nikmat yang Allah kasih udah begitu banyak ya. Kalau kita mau hitung pasti nggak kita bisa menghitungnya ya. Tidak batas nikmat kita seperti gunung es ini ya. Jadi nikmat yang Allah kasih itu udah begitu banyaknya yang kita syukuri. Kita lah yang tahu berapa banyak kita syukuri ya. Yang kita wakafkan pun kalaupun ada itu sebenarnya masih sedikit sekali. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan kita semua ya. Nanti caranya gimana? Bapak Ibu silakan hubungi saja yang mengundang ya. Kalau Bapak Ibu hari ini diundang di Zoom ini, silakan hubungi nanti caranya kita bantu Bapak Ibu untuk mempersiapkannya. Iurannya nggak besar kok. Dimulai dari 300.000, 10.000 per hari. Bapak Ibu sudah bisa ikut program wakaf melalui cara kuantum wakaf ini. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat kita semua. Saya izin dulu, saya mau foto ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ada pertanyaan silakan ya ditanyakan langsung kepada yang mengundang ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dalam niat baiknya. Itu saja saya rasa ya. Kalau sudah jam 3.11 sudah terlalu lama ya. Silakan pertanyaan berikutnya langsung kepada yang mengundang saja Bapak Ibu semua ya. Itu saja dari saya. Insya Allah kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Sekian, mari tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.